Sukacita malam hari ini? Kenapa? Karena kita merayakan malam Natal, ya, malam Yesus ya lahir, saudara. Mari kita buka bersama langsung saja firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-1. Kita bersyukur tadi mendengar kesaksian luar biasa. Ya, makanya di tengah masa pandemi saya itu bertanya-tanya, ini Edward Chen kemana ya? Ternyata dia bersembunyi di Sumba, saudara ya. Dan di sana ada panggilan Tuhan bagi mereka. Luar biasa, begitu banyak orang yang mendapat panggilan Tuhan di masa pandemi, termasuk saya dan suami. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya, karena Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Baik, kita buka bersama Matius pasal yang pertama. Judulnya, pasalnya adalah ayat 18. Matius 1 ayat 18, judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Saya berdoa kita mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan malam hari ini, karena firman Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Ayat 18 firman Tuhan berkata di sana, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Baca sama-sama yuk. Saya tahu di sini banyak yang nggak suka baca Alkitab. Jadi kita baca sama-sama supaya rohani kita mendengar ya. 1, 2, 3 ulang. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya, sebelum mereka hidup bersebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang, baca sama-sama nggak apa-apa. Iya, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari. Saudara, kita lihat di sini, coba kita renungkan bersama ya. Kalau ada di antara mungkin bapak-bapak mau menikah ya dengan tunangannya, tiba-tiba belum pernah disentuh ya, tunangannya sudah hamil. Kira-kira bapak ibu, ya kira-kira bapak-bapak melakukan apa? Belum disentuh loh. Kalau sekarang kan sudah disentuh duluan ya. Tapi di sini nggak ada. Saya berdoa sekalipun Anda di Amerika tetap menjaga kekudusan. Terutama anak-anak muda, ya. Jaga kekudusan, ya, itu penting sekali. Pada zaman itu dikatakan Maria belum disentuh tapi tiba-tiba hamil. Dia dulu ada saudara pendeta di salah satu gereja, anaknya hamil. Lalu dia berkata, anak saya ini kudus, suci, tidak pernah ketemu laki-laki. Dia ini dari Roh Kudus mengandungnya. Saya bilang, Tuhan Yesus punya adik. Ya, hati-hati yo saudara ya. Hati-hati, anak muda harus menjaga kekudusan. Yusuf sebagai seorang pria nggak terima. Kenapa saya belum pernah menyentuh dia? Kenapa tiba-tiba dia hamil? Ya, dan dikatakan di sana akhirnya dia diam-diam mempertimbangkan dia akan menceraikan Maria diam-diam supaya tidak membuat dia malu. Karena kok ternyata sudah hamil. Ya, marah sebagai seorang laki-laki pasti merasa tertipu. Ya, saya menjaga, tidak pernah menyentuh, tiba-tiba hamil. Lalu dikatakan di sana, ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan saya percaya, siapa yang membuat hati Yusuf bisa percaya adalah Tuhan. Tidak mudah saudara ya. Makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita anak-anak muda. Saya banyak menangani kasus perceraian. Kenapa? Karena ternyata setelah menikah ada banyak dosa-dosa masa lalu yang dibawa. Ya, banyak akhirnya terkuak. Ada yang ternyata sudah tidak perawan tapi dia nggak cerita kepada suaminya. Setelah menikah terjadi, rumah tangga itu menjadi kacau. Saya berdoa sebagai anak muda di tempat ini, jaga kekudusan hidupmu. Kalaupun sudah terlanjur, jangan ditutupin. Sebelum menikah kita cerita semua masa lalu kita. Kalau kita pasti dapat jodoh dari Tuhan yang terbaik, dia pasti bisa terima. Yang penting jangan membawa, pasti ada kutuk, ada dampak yang akan terjadi.
Ya, kita belajar hari ini, tapi karena itu dari Roh Kudus, ya akhirnya Yusuf diberi kemampuan oleh Tuhan untuk percaya, dan memang itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari apa, saudara? Dosa mereka. Ya, dikatakan dari dosa mereka. Tujuan Yesus datang pertama kali ke dunia ini dikatakan untuk menyelamatkan manusia dari apa? Dosa. D-O-S-A itu dosa. Garis bawahi, malaikat Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Yusuf. Dia berkata, akan lahir seorang anak, ya, dan dialah yang akan menyelamatkan umat manusia itu dari dosa. Kenapa Yesus perlu turun ke dalam dunia? Untuk membereskan yang namanya dosa. Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Karena dosa itulah yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan, dan Tuhan gak bisa menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Kemarin saya terima satu kesaksian dari seorang ibu. Dia WA saya begini, Bu Debbie, saya mau bersaksi, dan saya sudah bacakan juga di Mesbah Doa. Saya bersyukur, ya, karena Tuhan itu menyelamatkan saya. Ceritanya begini, Bu, suami saya awalnya berselingkuh dengan seorang wanita lain. Lalu terjadilah pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya, karena istri mana yang mau dimadu. Ya, terjadi percekcokan, setiap hari kami berantem. Dan pada puncaknya, ujungnya, kita sudah tahu bersama, yaitu perceraian. Si suami ini sudah tidak tahan, istri marah-marah. Ya iya, karena suaminya selingkuh, pasti istri marah-marah. Dosa menyebabkan kehancuran. Lalu rumah tangga mereka kacau, istri marah-marah, suami juga stres, dia dikejar dari banyak pihak. Dia sudah punya anak, saudara. Tapi karena dosa itu menghancurkan, akhirnya suami ini menggugat cerai istrinya. Dia bilang, dia nggak peduli lagi dengan anak dan saya secara pribadi. Laki-laki, bapak-bapak dengar. Ketika engkau jatuh kepada dosa, engkau tidak akan peduli lagi kepada anakmu, istrimu. Itulah cara kerja dosa. Makanya kenapa Yesus perlu turun ke dalam dunia untuk membereskan hidup kita ini dari dosa. Dosa itu penghancur, dosa itu pembinasa. Akhirnya suami saya nggak peduli, dia gugat cerai saya, Bu. Tadinya saya tidak mau bercerai, tapi dia terus memaksa, terpaksa saya tanda tangan, akhirnya kami bercerai. Ketika kami bercerai, dia bilang saya kehilangan arah. Lalu ada seorang pria mendekati saya, dan saya jatuh di dalam pelukan pria itu. Perhatikan, dosa itu menghancurkan. Ketika saya jatuh cinta dengan pria itu, saya merasa dia sangat mengasihi saya, dia beri saya perhatian di tengah saya yang terluka. Saya merasa kehilangan perhatian suami, saya merasa tidak dihormati, tidak dikasihi. Lalu saya jatuh dalam pelukan laki-laki ini, Bu. Dan singkat cerita, kami melakukan persinahan. Orang pernah menikah, pacaran, pasti ujung-ujungnya melakukan persinahan. Lalu kami melakukan persinahan, singkat cerita saya hamil dengan laki-laki ini. Suami saya sudah pergi dengan perempuan itu. Dosa melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu diteruskan, ujung-ujungnya adalah maut. Jangan tertipu dengan manisnya dosa, itu hanya sementara. Makanya ada bapak-bapak yang datang sama saya, kenapa ibu tahu saya berselingkuh? Istri saya tuh cerewet, Bu. Ini perempuan manis, baik, perhatian sama saya. Nggak kayak istri saya. Saya bilang, pret. Itu masih bulan promosi. Nanti kalau promosinya sudah habis, dia lebih gila dari istrimu. Amin, bapak-bapak. Bilang amin, bapak-bapak. Jangan main-main, ya. Kenapa istri itu cerewet? Karena dia sayang sama Anda. Amin, ibu-ibu. Oh, kenceng ibu-ibu, amin. Merasa dibela ibu-ibu ini.
Tapi memang benar, kalau dia nggak sayang dia nggak cerewet, bersyukur. Lalu saudara dia bilang, saya jatuh ke laki-laki ini Bu, dan akhirnya saya hamil di luar nikah. Saya tahu saya nggak mungkin menikah dengan dia, karena dia juga punya istri. Ngeri, dosa itu ngeri. Apa yang terjadi? Saya memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya. Setan kalau bekerja begitu, dia bujuk Anda melakukan satu dosa. Waktu Anda melakukan itu, setan akan bujuk Anda melakukan dosa yang lain untuk menutupi dosa itu. Dan tanpa terasa engkau sudah melakukan 1000 dosa untuk tutupin satu dosa. Kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia? Karena kasihan hidup kita kalau terikat di dalam dosa. Lalu dia bilang, saya gugurkan kandungan saya. Di tengah keputusasaan saya tahu laki-laki yang menghamili saya tidak mungkin menikahi saya, karena dia sudah punya istri dan rumah tangga. Saya stres, saya mau bunuh diri. Saya dikirimin khotbah ibu di WA. Saya mulai buka khotbah ibu. Saya dijamah Tuhan Bu, saya menangis di kaki Tuhan. Saya mohon pengampunan, saya datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang memang datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa dunia. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan dosa, aku menggugurkan kandungan, rumah tanggaku hancur berantakan. Dan dia bilang, dia mendengar ketika saya berkhotbah, saya bilang, kalau rumah tanggamu ini hari ini hancur, jika masih ada salah satu orang di antara keluarga yang merindukan agar Tuhan pulihkan rumah tangga itu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia mulai berdiri bagi rumah tangganya. Walaupun sudah bercerai, tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan dan berdoa agar Tuhan pulihkan. Saudara tahu, waktu dia bertobat, waktu hidupnya dibereskan Tuhan dari dosa, ketika dia datang menyerahkan diri, Tuhan bereskan semua dosanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya pengen kembali kepada dia. Benar, dia berkata, betul, itu perempuan yang saya jatuh cinta ternyata lebih buruk dari kamu, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau yang selama ini menjadi istriku. Dan akhirnya saudara, dia cerita kepada suaminya, sebelum engkau kembali saya mau cerita, waktu engkau pergi saya jatuh. Di dalam kesendirian saya ada seorang pria yang datang, dan saya hamil dengan pria itu. Tapi saya gugurkan kandungan saya. Dan kalau pemulihan itu dari Tuhan, semuanya indah. Suaminya peluk dia, dan mereka menangis bersama di hadapan Tuhan. Dan hari ini rumah tangga mereka dipulihkan. Dan dia berkata, Ibu, setiap malam kami berdua ikut misbah doa. Saya banyak diubahkan Tuhan dengan firman Tuhan. Suami saya sekarang diubahkan Tuhan, dan kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Nyaris malapetaka menghancurkan mereka. Saudara tahu, kalau mereka bercerai, apa yang terjadi dengan anak-anak? Anak-anak akan sakit hati, hancur hatinya melihat orang tua yang melahirkan mereka tiba-tiba putus di tengah jalan. Dosa itu membawa kehancuran. Sebelum kita mengakhiri tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan, saudara, please bereskan hidupmu dari dosa. Engkau tidak akan melihat janji Tuhan di tahun depan kalau engkau masih hidup di dalam dosa. Dosa membuat hidup manusia terlunta-lunta. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau tidak mentaati peraturanku, hukum-hukumku, perintahku, maka engkau tidak akan bisa menikmati tanah Kanaan yang sudah aku janjikan kepadamu. Dan saudara tahu pada akhirnya apa? Satu angkatan bangsa Israel semua dibunuh, mati. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebab janji Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Hanya orang yang mau berkata, yes, aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Hanya bagi mereka, saudara, janji itu akan terjadi. Dan akhirnya Tuhan membinasakan semua bangsa Israel, kecuali yang berumur 20 tahun ke bawah, yang boleh masuk ke tanah, ke satu negeri yang Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madu itu. Yang lain dibinasakan karena dosa. Mari kita renungkan malam ini,
Jangan kita hanya menghabisi Natal itu dengan, boleh kita bersuka cita, tapi sukacita karena apa? Karena Yesus membebaskan kita dari dosa. Bukan hanya sekedar pesta pora. Cukup sudah saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Masa pandemi 2 tahun cukup membuat kita ini sadar bahwa ternyata hidup itu begitu dekat dengan kematian. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kemarin satu orang ibu itu telepon saya nangis, "Bu, saya divonis sama dokter cancer stadium akhir." Dia kirim fotonya sudah botak semua di kemo. Lalu dia bertanya kepada saya, "Bu, dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Berarti sekarang saya harus mempersiapkan diri untuk mati?" Saya berkata kepada dia, "Hello, kamu pikir hanya kamu yang dikatakan dokter tinggal 6 bulan yang harus mempersiapkan untuk mati? Hari ini saya pun mempersiapkan hidup saya untuk mati. Jangan engkau tunggu dokter vonis umurmu tinggal 6 bulan baru engkau mempersiapkan diri untuk mati." Saya bilang sama dia, "Bu, maaf ya, dokter berkata hidupmu tinggal 6 bulan. Ada orang yang tidak divonis apa-apa sama dokter, lagi tidur, tiba-tiba gak bangun mati." Amin saudara. Kita gak pernah tahu hidup ini. Bapak-bapak, engkau tidak pernah tahu hidup. Makanya hari ini hiduplah terbuka dengan istrimu, termasuk dalam hal keuangan. Amin bapak-bapak. Nggak tahu, saya mau ingetin ini, nggak tahu kenapa. Karena saya punya teman saudara, suaminya meninggal. Waktu mau penguburan, dia bilang begini, "Bu Debbie, saya bingung, ini mau penguburan. Suami saya meninggal di kota lain kan. Saya tidak tahu PIN ATM suami saya." Ada di sini bapak-bapak yang PIN ATM-mu istrimu nggak tahu? Tidak usah angkat tangan, saya suruh Pak Lukas baptis ulang. Rendam 15 menit. Supaya engkau langsung buka mata di rumah Bapa di sorga. Hello, suami istri, engkau menikah. Itu Tuhan bilang kau bukan lagi 2 loh, tapi 1. Dan saya bingung saudara, kalau ada suami yang tidak kasih tahu jumlah saldonya kepada istrinya, yang nggak kasih tahu nomor PIN ATM-nya kepada istrinya, engkau bertobat malam ini, dengar baik. Kalau engkau mau keuanganmu diberkati tahun depan, hiduplah terbuka dengan istrimu. Pak Lukas amin kenceng. Karena saya yakin Bu Shirley tahu nomor PIN Pak Lukas kan Bu? Semuanya, itu yang benar Pak, benar. Kayak saya dan suami saya. Suami saya yang pegang kartu ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Itu yang benar, jangan tertawa. Bilang amin. Dia pegang kartunya nggak apa-apa, tapi begitu ada pengeluaran kan bunyi ting. Saya tahu ini. Saudara, untuk apa? Supaya hidupmu itu terjaga. Kalau dalam hal keuangan saja engkau tidak benar, Yesus bilang kalau dalam hal mamon engkau tidak jujur, maka engkau tidak mungkin jujur di hadapan Tuhan dalam hal yang lain. Mamon itu menjadi tolak ukurmu sama Tuhan. Karena orang di dunia ini kalau nggak cari Tuhan, dia pasti cari uang. Ada yang bilang malah Tuhannya itu adalah uang. Jadi kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon, engkau pasti tidak jujur dalam segala hal. Bapak-bapak bilang amin. Amin. Tidak ada yang bilang amin loh Pak. Cuma Pak Lukas sendiri yang bilang amin. Suami saya sudah pasti amin Pak. Karena memang kita PIN saling tahu, semua tahu. Ngeri loh saudara, ngeri ya. Ngeri ya, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena benar kejadian. Ada istri suaminya meninggal, mau beli perlengkapan untuk meninggal, nggak punya uang. Suaminya banyak uang, tapi dia bilang saya nggak tahu PIN ATM-nya. Apa yang terjadi? Panggil pengacara di depan notaris bank, baru dibuka oleh bank, tapi harus dihadiri oleh beberapa pejabat negara. Ini kan mengerikan. Kita mau bertobat ya malam ini, amin. Terutama suami istri, amin. Bapak-bapak, jangan engkau merasa engkau mau hidup terus. Ada yang lagi tidur mati, nggak tahu. Makanya bertobat malam ini, beresin dosa, beresin PIN ATM. Jangan menertawakan diri sendiri. Bilang amin. Lo bener, engkau tidak akan umur panjang terus. Mulai sekarang kasih tahu istri. Kita sudah banyak melihat orang mati mendadak loh.
Jangan merasa bangga kalau engkau merasa engkau sehat. Saya periksa terus, Bu, kolesterol 0, ini 0, semua baik. Saya pasti umur panjang. Siapa ngomong? Saya pernah ketemu seorang bapak, dia punya anak umur 35 tahun. Dia bilang sama saya, Bu, anak saya ini calon putra mahkota. Dia yang akan menggantikan saya di perusahaan. Saya sudah persiapkan semuanya. Dia cerita dengan bangganya kepada saya, anak saya ini, Ibu, dia kalau makan ditimbang kalorinya berapa. Kalau dia sudah makan pagi hari pisang, maka dia akan ukur, berarti satu hari dia bisa makan ini, stop. Nanti sebelum tidur malam dia timbang lagi. Kalau kelebihan 2 ons, dia akan treadmill dulu, baru dia tidur. Rutin check up setiap bulan, gula darah semua bagus. Bodinya atletis, rajin olahraga. Dipersiapkan menjadi putra mahkota. Satu kali saya ketemu bapak ini, saya tanya, anaknya di bank, bapak mau ngapain? Lagi ngambil uang, Bu. Saya siapkan sekian M, anak saya mau berangkat ke China untuk pelajari bisnis yang akan dibawa ke Indonesia. Oh, puji Tuhan ya Pak. Saudara tahu, anak itu pulang tinggal jenazah. Meninggal di China waktu nyebrang jalan ditabrak sama bus. Yang tiap hari itu ukur kolesterolnya berapa, gulanya berapa, dia boleh makan apa berapa. Hidup ini tidak pernah ada yang tahu. Karena itu selama engkau masih hidup, bereskan. Yang pertama, dosa. Tuhan tidak akan pernah memaksa engkau, kecuali engkau datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, ini dosaku Tuhan, aku mau dibereskan, aku mau dipulihkan. Katakan amin, saudara. Ya, malaikat itu berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa. Yang kedua dikatakan di sana, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Yang kedua, pesan Natal malam hari ini, Yesus datang untuk apa? Menyertai saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Prediksi apapun tentang tahun depan, tahun kegelapan, tidak ada harapan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan amin. Yes, Tuhan tidak pernah janji di hidup ini tidak akan badai, tidak akan ada badai. Saudara, puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Ya, kemarin saya ini keliling ke beberapa negara, saudara. Kemarin kita ke Atlanta. Saya baca berita kemarin 4.000 penerbangan di Amerika di cancel karena badai. Kami kemarin hampir tidak bisa pulang ke sini. Tapi karena doa Pak Lukas dan Ibu tuh kenceng, makanya kami pulang. Saudara, ya waktu kita pergi pertama kali ke sana itu goncang memang pesawat. Saya baru tahu Pak Jimmy itu gembala di Colorado bilang sama saya, Bu, jarang pendeta mau datang ke sini karena di sini ini banyak turbulence. Karena ini daerah pegunungan, jadi banyak angin berputar-putar dan banyak. Waduh, saya bilang, kok Bapak baru ngomong sekarang ya? Tapi nggak perlu takut, hidup mati di tangan Tuhan. Akhirnya waktu sebelum turun itu goncang pesawat. Sudah mau turun goncang terus waktu di Chicago. Suami saya itu tutup jendela. Saya itu pengen hati ayam. Kalau kita sudah lihat kota kan hatinya ayam ya. Udah diumumin mau landing, tapi pesawat tuh goncang. Saya bilang sama suami saya, buka jendela, buka. Saya mau lihat kota di bawah. Dia buka. Waktu dia buka, yang saya lihat apa? Awan hitam tebel. Nggak kelihatan apa-apa, pesawatnya goncang. Saya lihat awan itu badai. Saya langsung, aduh, jadi takut. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara gini, jangan engkau lihat badai itu, arahkan imanmu bahwa aku menyertaimu. Saya bilang sama suami saya, tutup. Dia tutup lagi jendelanya. Saya teguhkan hati saya, percaya bahwa Tuhan menyertai.
Hati saya jadi tenang, saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Amin. Penyertaan Tuhan itu kunci, saudara. Ya, di tengah badai bergelora, disitulah iman kita diuji. Akhirnya kami landing, saudara. Habis itu terbang lagi ya ke Colorado, badai lagi. Akhirnya kami pelayanan, setelah itu kita ke Aspen, saudara. Waktu pergi itu saya tanya, berapa jam ya ke sana? 2,5 sampai 3 jam Bu kalau nggak macet. Oke, kita jalan ke sana, sudah plus sama foto-fotonya. Saudara bisa lihat di IG saya dan tolong like. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Saudara, kita sudah mampir-mampir foto 3 jam sampai di Aspen. Menikmati, wah pokoknya luar biasa. Ternyata di salju itu tidak dingin. Lebih dingin di Philadelphia. Bener, karena anginnya di sini kenceng banget. Di sana tidak ada angin, saudara. Di sini anginnya kenceng. Akhirnya pulang hari ketiga ya, kita disuruh cepet-cepet nanti makan, soalnya takutnya nanti ada salju turun. Oke, kita cepet-cepet makan, turun. Berangkatnya 2,5 jam lebih, hampir 3 jam. Pulangnya 10 jam lebih di mobil. Saudara, pengalaman pertama saya kena badai salju. Aduh, orang Deso mau kesini lihat salju, malah dikasih badai salju. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya memang pengen lihat salju, pengen foto-foto di salju, tapi jangan dikasih badai salju. Saya baru kali itu lihat, itu mobil kita semua putih, saudara. Kaca itu diginiin sudah nggak bisa, udah jadi es semua. Turun dibersihin kaca depan, masuk baru 5 menit udah es lagi. Dan di sekeliling itu angin, badai, salju. Saya itu berdoa bahasa roh. Bahasa roh terus saya di mobil, Tuhan tolong Tuhan. Bukan apa-apa saudara, kalau kita habis bensin kelamaan. Terus di Amerika ini tidak seperti di Indonesia. Indonesia kalau kita keluar kota, setiap 10 kilo itu ada rest area. Ada Starbucks, Kentucky, Burger King, ada semuanya. Di sini aduh ya, anak-anak saya bilang memang Indonesia is the best. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Walaupun saudara ada di Amerika, tetap Indonesia itu is the best. Aduh saudara, saya itu bingung. Sampai ada satu orang di mobil kita, itu kebelet lagi. Oh haleluya. Jangan tertawa, itu menyiksa, hampir mati orang saudara. Bener loh. Aduh. Udah gitu dibilang, ini ada pom bensin, kita berhenti dulu ya. Kita berhenti, tutup semua, nggak ada toiletnya. Dia di mobil, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya darah Yesus di belakang karena badai, dia juga karena badai di sini. Menahanin nggak bisa keluar. Saudara, itu saya baru lihat itu badai salju. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang, ini kalau kita berhenti di sini karena semua jalan tutup. Ini kalau badainya tidak berhenti, terus kita stop di situ mau kemana? Saudara bisa bayangkan, turun kita jadi es juga. Nggak turun. Mobil habis bensin, kita mau ngapain? Saya bahasa roh, Tuhan tolong. Tiba-tiba badai, hujannya salju berhenti. Lalu kami bisa jalan pelan-pelan, tapi tembus 10 jam lebih. Lagi dalam perjalanan dapat WA, ting, penerbangan ke Philadelphia di cancel karena badai. Saya bilang, Pak, terus kalau ditukar, mereka tukarnya kapan? Tanggal 24 ibu terbang ke sana malam. Lah terus pelayanan saya di BMC bagaimana? Lah itu dia, nggak bisa loh. Saya bilang nggak bisa Pak, itu brosur sudah diedarkan. Dan bukan apa-apa kalau saya ketunda pulang, maka saya nggak bisa pulang tanggal 26 ke Indonesia. Lalu saya bilang, Pak sekarang juga tolong cari tiket sekarang yang ada tuh apa? Cari lewat internet, cari-cari. Ada Bu, American, terus berapa tiketnya? Satu orang $500. Ya mau di apa? Beli aja Pak, please beli Pak 5. Booking sekarang, cepet. Di jalan booking tiket saudara. Akhirnya kami pulang. Berangkat besoknya, kemarin kita datang.
Udah mau jalan, diomongin, Bu, semua ini penerbangan cancel. Tapi ini masih oke sih, masih jalan. Oke Pak, kita berangkat. Jam 12 malam pesawat kami dari Colorado. Tapi langsung, sampai di sana, kita tuh lihat di tayangan jadwal penerbangan, ting, cancel, ting, cancel, ting, cancel, ting, cancel. Oh Tuhan Yesus, ada 2 penerbangan ke Philadelphia ditulis di situ. Tiba-tiba yang pesawat satu mau ke Philadelphia muncul, ting, cancel. Penumpangnya di sekeliling kita, ya marah-marah semua. Terus gimana? Saya berdoa, Tuhan jangan sampai yang satu ini cancel, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong please. Tiba-tiba muncul, ting, delay 1 jam. Berdoa dalam nama Yesus, muncul lagi, ting, delay 1 jam lagi. Oh Tuhan, udah delay 2 kali Tuhan. Wah ini tanda-tanda ini. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau menyertaiku Tuhan, please Tuhan. Akhirnya diumumin suruh naik ke pesawat. Dan terbanglah kita ke sini saudara, puji Tuhan kita tiba dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Waduh saudara ya, deg-degan ser. Karena saya bilang gini juga sama suami, kalau pesawat lain cancel, berarti ini penerbangannya buruk banget loh. Kalau pesawat ini berani terbang, berarti dia melawan badai ini. Tapi kalau dia tidak terbang, kita juga tidak bisa pulang. Bagaimana ini Tuhan? Ya, saudara, Aspen, begitu kita tembus keluar dari kilometer itu, tutup. Besoknya pagi itu ditutup Aspen, yang turun nggak bisa, yang naik nggak bisa. Coba kalau kami telat sedikit, tutup, kita nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa pulang hari ini. Tapi saya bersyukur, saudara, ayat ini berkata, dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka perkara-perkara yang tidak masuk akal itu akan Tuhan kerjakan. Ini nggak masuk akal. Jelas-jelas depan mata kita penerbangan Philadelphia itu 2. Bisa-bisanya 1 cancel, tapi pesawat kami tidak. Apakah itu bukan Tuhan? Saya percaya nggak ada yang secara kebetulan di hidup ini. Semua Tuhan itu turut bekerja. Dan ketika ada badai pun, mari kita percaya saudara. Saya ingat waktu saya penerbangan, kita pelayanan ke Morowali. Itu kami dari Makassar, dari Jakarta, Surabaya, Surabaya, Makassar ke Morowali itu naik pesawat kecil. Jadi kita turun di Makassar, ganti pesawat kecil. Itu pesawat kecil dia terbangnya 10.000 kaki. Jadi pas di awan kan. Itu pas di mendung-mendung saudara. Saya tuh berdoa, Tuhan, tolong ya Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Biar buat perjalanan ini cuacanya cerah supaya nggak usah goncang-goncang lah Tuhan, nggak usah uji nyali. Saya ini sudah beriman kepada Tuhan, tapi nggak usah dicobai-cobai terus. Ya, karena saudara, orang tuh naik pesawat tuh kan udah siap mati kan? Emang saudara kenal siapa pilotnya? Enggak kan? Engkau naik di situ kan sudah dengan iman saja kan? Jadi saya tuh naik saudara, ya waktu baru mau naik mendung, ya udah goncang-goncang. Kita itu terbang pas di awan. Ketika mau sampai Makassar, hujan deras, mau landing. Saya itu bilang begini, Tuhan, aku berdoa beri cuaca cerah. Malah tidak cerah, hujan deras. Ini bagaimana Tuhan? Saya akhirnya nyanyi-nyanyi saudara. Saya tutup mata, saya nggak mau lihat awan. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jangan saudara pikir pendeta itu tidak takut. Tapi ya sudah, itu sudah komitmen kita melayani kan, mau kemana aja tiap hari terbang. Saya ini pernah makan malam, makan pagi di Jakarta, makan siang di Lampung, makan malam di Jakarta lagi, ngopi di Jakarta lagi, makan malam sudah di Bangkok. 1 hari 3 tempat saya bisa tembusi pelayanan. Saudara, akhirnya begitu turun landing, saya tuh bilang sama Tuhan, kenapa engkau nggak jawab doa saya beri cuaca yang cerah? Tuhan tuh ngomong begini, nggak penting soal cuacanya, yang penting engkau tahu aku menyertaimu kan? Kan engkau landing dengan selamat kan? Walaupun cuacanya buruk, tapi engkau bisa landing dengan selamat kan? Itulah penyertaanku. Terus saya itu merenung, iya juga ya Tuhan, betul ya. Kadang kan kita ini sudah ketakutan, sudah gelisah, sudah bingung, aduh tahun depan mau bagaimana? Itu nggak penting.
Nggak penting ramalan orang tentang tahun depan, mau tahun kegelapan, tahun tanpa pengharapan. Yang terpenting adalah engkau tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Katakan amin. Itu yang terpenting. Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak semua orang Kristen akan disertai Tuhan. Maaf, tidak semua orang Kristen. Hanya orang yang sungguh-sungguh taat. Kita buka ayat yang terakhir. Pemain musik bisa siap di depan. Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Ini adalah satu jaminan Tuhan akan menyertai hidupmu di tahun yang akan datang. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata di sana begini, saudara. Kalau sudah ya baca sama-sama 1 2 3. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan dikatakan apa? Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya padamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk apa? Menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Karena tidak semua orang bisa ada di penghujung tahun ini. Ya, kita melihat saudara banyak bencana yang terjadi. Bahkan orang tidak menyangka semuanya datang begitu cepat. Mereka lagi tidur, nggak ada yang nyangka apa-apa terjadi sesuatu. Tiba-tiba air, tanah longsor datang dan bukan hanya harta tetapi nyawa, keluarga, semuanya hilang. Dari situ kita bisa belajar bahwa hidup ini begitu singkat. Bahkan nggak ada satupun yang bisa kita bawa. Saya difoto dulu, sudah? Bagus? Oke. Ya, soalnya kalau lagi ngomong di foto jadi tidak bagus. Iya, jadi saudara kita bisa lihat bahwa ya kalau kita bisa ada hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bilang kanan kiri, mau kamu ada tuh karena kasih karunia loh. Ya, dan bulan Desember ini, bulan Natal, kita memperingati bagaimana Kristus datang membawa kasih karunia. Yuk kita baca bersama Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 mulai. Kita baca dengan suara yang nyaring. Baca ya, tolong dibaca. Karena banyak orang Kristen jarang baca Alkitab. Yuk. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah yang kumaksudkan ketika kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia? Kita semua harus percaya. Yang tidak percaya, pulang saja. Kita percaya bahwa Yesus
telah datang ke dalam dunia. Pertanyaannya saudara, kalau ada orang yang tanya sama saudara, kenapa Tuhan itu harus datang ke dunia dan menjadi manusia? Kira-kira saudara bisa jawab nggak? Kalau ada yang tanya sama saudara, Tuhanmu itu kan Yesus toh, dia jadi manusia toh, kenapa Tuhan itu harus turun ke dunia menjadi manusia? Ada yang bisa jawab? Dapat sepeda listrik di belakang. Undian kemarin Natal. Saya serius loh ini bertanya. Kalau ada orang yang mempertanyakan imanmu seperti itu, saudara jawabnya bagaimana? Pernah terpikir nggak? Atau gini, nanti kamu tanya ke Bu Debbie aja, ini IG-nya ini loh. Inbox aja ke dia tanya. Loh saudara, kita bilang kita ini harus bersedia memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita kepada semua orang. Kira-kira kalau ada yang tanya begitu, saudara jawabnya apa? Tatap mata saya. Halo, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Saya pernah saudara ditanya orang seperti itu. Waktu saya pelayanan dulu di Jakarta naik Grab. Sopir Grabnya ini bukan orang Kristen. Dia bilang, oh ibu Kristen. Berarti Tuhannya ibu manusia. Saya agak gondok juga tapi saya tahan aja. Kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Lalu saya balik tanya gini, Pak, Bapak percaya nggak kalau Tuhan itu maha kuasa? Percaya. Tuhan bisa jadi api nggak? Bisa. Tuhan bisa jadi air nggak? Bisa. Tuhan bisa jadi kucing enggak? Bisa. Pertanyaan saya Pak, Tuhan jadi manusia bisa enggak? Jawabannya? Bisa. Yang pertama karena Tuhan maha kuasa. Dia mau jadi apa aja dia bisa. Tetapi jawaban saya itu begini. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Baca ayat 18 tadi saudara, sekali lagi baca 1, 2, 3. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus itu, dia yang menyatakannya. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat Tuhan. Di antara saudara di sini, ada yang pernah lihat Tuhan? Ada yang pernah lihat Tuhan? Tidak ada. Dari zaman perjanjian lama, orang tidak pernah tahu Tuhan itu bentuknya seperti apa. Tuhan pernah menampakkan diri kepada Musa cuma dalam bentuk api, dalam bentuk angin. Ya. Karena itu Tuhan sangat melarang bangsa Israel bikin patung yang menyerupai apapun. Ada di 10 hukum. Jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Kenapa? Karena kalau manusia bikin patung zaman dulu bangsa Israel, pasti mereka sembah. Karena mereka pikir itu Tuhan. Mereka ketemu gunung yang besar, mereka sembah. Mereka pikir gunung itu Tuhan. Ketika Tuhan bawa bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, lalu mereka memberontak terhadap Tuhan. Lalu Tuhan murka dan Tuhan membunuh mereka dengan mendatangkan ular-ular tedung di padang gurun. Siapapun digigit ular itu mati. Lalu mereka itu bertobat. Mereka bilang sama Musa, Musa kami minta ampun. Kami sudah melawan Allah dan kami juga melawan engkau sebagai hamba Tuhan. Tolong berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ambil ular-ular ini supaya kami tidak mati. Lalu Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, mereka bertobat. Tapi Tuhan tidak membunuh ular itu. Tuhan bilang, kamu bikin dari tembaga satu bentuk, yaitu bentuk ular. Kamu ikat di atas tiang, lalu berdiriin tiang itu. Bilang sama bangsa ini, kalau mereka digigit, langsung lihat kepada ular tembaga itu. Yang melihat pada ular itu tidak mati. Kenapa Tuhan nggak langsung bunuh aja ularnya? Tuhan tahu bangsa Israel ini akal-akalannya banyak. Nanti kalau ularnya Tuhan bunuh, mereka kurang ajar lagi. Jadi Tuhan tetap biarin ular itu, tapi suruh bikin tiang. Tuhan mau menguji ketaatan mereka.
Siapa yang digigit lihat ke tiang itu, maka yang melihat tidak mati. Tapi yang tidak mau melihat pasti mati. Apa yang terjadi dengan tiang itu, saudara? Kalau saudara pernah datang ke Gunung Nebo di Jordania, di situ ada monumen patung ular tembaga. Kalau ada uang lebih, sekali-sekali jangan dulu pergi ke Swiss, Eropa, pergi ke tanah perjanjian, biar tahu cerita Alkitab. Amin. Lalu kan saudara, di situ ada itu orang banyak peserta tanya sama saya, "Bu, ini masih asli dari zaman Musa?" Enggak. Ini hanya monumen saja. Yang asli mana, Bu? Sudah dihancurkan. Karena pada waktu itu bangsa Israel menganggap itu Tuhan. Mereka sembah itu tiang. Karena apa-apa yang sakti, mereka anggap itu Tuhan. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena orang, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Tuhan. Dengan Kristus datang ke dalam dunia, dia menyatakan bahwa Allah itu ada. Dia datang menjadi manusia untuk apa? Untuk nunjukin jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Jadi saudara, kalau ditanya orang sudah tahu jawabannya ya? Kita harus melihat Tuhan. Dikatakan di sana dia datang membawa kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah hal yang memampukan kita, sesuatu yang tidak dapat kita lakukan karena keterbatasan kita, karena dosa kita. Itu Tuhan kerjakan di dalam kita. Yesus datang membawa keselamatan. Dan bukan cuma keselamatan, kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam Kristus kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk melalui hidup yang penuh dengan pergumulan. Ini hidup, saudara, hidup ini berat. Makanya banyak cobaan. Kalau banyak cucian itu laundry. Karena ini hidup banyak pencobaan. Tapi jangan cari-cari pencobaan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kita baca saudara sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai siapa? Imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah apa? Imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara, kita punya Tuhan, dia juga menjadi imam besar. Zaman dulu perjanjian lama, kalau orang mau ketemu Tuhan dapat pengampunan dosa diwakili oleh imam besar. Imam besar masuk ke bait Allah sampai ke ruang maha suci cuma setahun sekali. Itu pun kalau imamnya kudus, kalau enggak kudus mati dia. Maka enggak ada pengampunan dosa. Yesus datang menjadi korban sembelihan sekaligus menjadi imam besar kita. Makanya hari ini kita datang sama Tuhan tidak perlu perantara lagi. Saya tadi di luar ketemu jemaat dari sini. Bu Devi. Iya Bu, kenapa? Bu, doakan aku Bu. Mendoakan apa? Banyak masalahku. Ibu udah dengar khotbah saya toh? Iya, tiap hari. Kenapa minta saya doakan? Saya bukannya tidak mau mendoakan ibu. Saya bisa mendoakan ibu 1 menit, sekarang bisa. Tapi doa saya cuma, Tuhan berkati ibu ini, dia punya pergumulan, jawab dalam nama Yesus. Terus saudara puas begitu saya doakan begitu? Jangan punya iman yang salah. Saya bilang, ibu tahu pengajaran saya?
Doa yang berkuasa itu adalah doa yang kita datang, masuk kamar, tutup pintu, nangis sama Tuhan. Itu lebih didengar Tuhan daripada kita cuma di depan parkiran situ. Dan saya 1 menit, dalam nama Yesus Tuhan berkati ibu ini banyak persoalan. Ya. Saudara juga pikir saya kalau berdoa itu pakai hati? Kagak. Karena orang berdoa pakai hati itu butuh situasinya mendukung, butuh konsentrasi, butuh hati. Saya benar-benar memahami persoalanmu itu. Kalau cuma dengar sepintas, iya bu masalah saya banyak, terus saya berdoa gitu. Kita ini kok sama Tuhan suka main-main loh. Saya bilang tidak ada pendeta hebat bu. Saya ini tidak hebat. Dan doa yang berkuasa itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Kita cuma di parkiran berdoa begini ngapain? Makanya jangan jadi jemaat yang bodoh. Amin. Titip-titip doa sama pendeta. Minta didoakan. Di bandara saya lari-lari dikejar jemaat. Bu Debi, doain dong. Nggak usah, doa sendiri di rumah. Kalau foto ayo. Amin. Jangan saudara punya pemahaman yang salah. Kita harus menghormati Tuhan. Kita nggak perlu perantara lagi untuk datang sama Tuhan. Yesus menjadi imam besar. Dan ayat ini berkata, dia bukanlah imam besar yang tidak merasakan penderitaan kita. Sebab dia telah turun ke dalam dunia, dia juga menderita sama seperti kita. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau itu cuma difitnah, dikata-katain sama orang, anak muda dengar baik-baik, kau cuma dibully temenmu, hele, alay lebay. Nggak usah kau terlalu taruh di hati. Ya, cuma dibully sama temen tuh sudah tersakiti. Nangis. Alay kau. Belajar dari Kristus. Saya itu malu ketika ada masalah mau datang sama Tuhan, terus ngomong, Tuhan kenapa masalahku berat? Kau lihat penderitaan Kristus. Dia Tuhan loh, dia menderita, dia dicambuk, itu cambuknya ada durinya. Waktu dicambuk, ditarik, dagingnya terkoyak. Apakah ada di antara kita yang menderita sampai seperti itu? Enggak ada tuh. Yesus itu bukan cuma difitnah. Dia dimaki-maki, dibully, diejek, bahkan mukanya diludah. Jadi kalau kau cuma dijelekin sama mertuamu, kalau kau cuma dijelekin sama menantumu, kalau kau cuma dijelekin sama siapapun, iparmu, tetanggamu, atau temenmu, amin. Bilang kanan kirimu, gak usah alay lebay. Biasa aja careless. Kenapa Yesus memberi kita teladan? Dia bukanlah imam besar yang tidak merasakan penderitaan kita. Saya malu ketika saya mengalami penderitaan, lalu saya datang dalam kata Tuhan, kok begini banget? Mukamu belum diludah, belum. Ada yang pernah mukanya diludah di sini? Yesus pernah. Makanya kalau kita belum pernah diludah, nggak usah alay lebay. Tapi dalam semuanya itu Alkitab berkata, dia Tuhan yang juga mengalami semua kelemahan-kelemahan kita, merasakan sebagai manusia dia juga dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Yesus tidak mengutuki mereka yang memfitnah dia. Dia terima semuanya itu, dia menjatuhkan semua kutuk atas dagingnya. Dia mematikan kedagingannya. Karena dengan berbuat demikian dia berkenan saudara. Dan Tuhan mau kita juga seperti itu. Ayo kita belajar dari Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ya ayo. Sebab kita punya imam besar. Bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya dia tidak berbuat dosa. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-16, kita baca bersama ayat 16. Sebab itu, marilah apa?
Kita dengan penuh keyakinan, apa di sana dikatakan, menghampiri dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Apa yang dimaksud ayat ini? Waktu kau menderita penderitaan yang berat, datang kepada Tuhan dan hampiri tahta kasih karunia itu. Engkau cuma cukup bilang ini, Tuhan, aku tidak mampu. Beri aku kasih karuniamu supaya aku mendapat kekuatan. Kasih karunia memampukan kita untuk menjalani setiap proses hidup kita, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Amin. Kasih karunia bukan mengambil penderitaanmu. Kasih karunia memampukan kita, karena tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini tanpa pencobaan. Justru semakin kita dikasihi Tuhan, pencobaannya makin berat. Bersyukur, makin kau dicintai Tuhan, pergumulan itu makin berat. Orang kalau sudah mendekati perkenanan Tuhan, itu berat, saudara. Tidak gampang. Tapi ketika engkau merasa tidak mampu, datang kepada kasih karunia itu dengan keberanian. Berlutut sama Tuhan dan bilang, Tuhan, beri aku kekuatan, aku tidak mampu Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dan engkau akan mendapat pertolonganmu tepat pada waktunya. Tapi di saat-saat kita menunggu pertolongan Tuhan ini memang berat. Makanya kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Engkau yang hari-hari ini terikat dengan dosa, saudara, datang sama Tuhan, berlutut di dalam tahta kasih karunia itu. Engkau yang terikat dengan dosa apa? Saya banyak dengar orang bilang ini, Bu, saya ini gay, saya ini homo. Nggak bisa, Bu, keluar dari dosa itu. Saya bilang nggak ada yang nggak bisa. Engkau butuh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan gak pernah menceritakan tulang lunak. Tuhan tidak menciptakan boti ke dunia ini. Karena Tuhan itu ciptaannya baik, benar, laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang boti-boti begitu tuh karena dosa. Kalau kau tidak mampu, hampiri tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Jangan dengarkan tuduhan orang, penghakiman orang, tapi datang pribadi sama Tuhan, berlutut dan bilang, Tuhan, aku mau disembuhkan. Waktu kau datang dan berkata, aku mau disembuhkan, rahmat Tuhan turun atas hidupmu. Dan engkau mendapatkan pertolongan itu tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Apapun. Mungkin engkau berkata, Tuhan, ada dulu yang datang sama saya, Bu, saya ini simpanan, peliharaan. Jangan bilang ani-ani, no simpanan. Yes, katanya. Itu sama aja. Podua itu. Dia bilang sama saya gini, saya ini simpenan, Bu, tapi saya begini karena saya menopang ekonomi keluarga. Saya dapat uang dari Om Agus, Om Bambang, Om Tony, Om Joni, Om itulah. Maaf kalau ada kesamaan nama. Ya. Dan dari uang itu saya bisa bantu mama saya bangun rumah di desa. Saya bisa tolong kakak saya sekolah. Hello, apapun alasanmu, jangan kau pakai dosa menjadi alasan untuk alasan kemanusiaan. Munafik itu. Itu namanya syaiton. Jangan menjadi temannya syaiton. Kalau sudah seperti itu, banyak mereka yang bilang, saya nggak bisa pisah dari Om, Bu. Tapi saya dengar khotbah Ibu. Saya bilang, ya kau bertobat. Iya, saya kalau dengar khotbah Ibu itu saya tertampar. Kalau nggak tobat, saya tendang kau. Kalau tamparannya kurang, mau saya tendang itu, biar tobat. Saya bilang, hampiri tahta kasih karunia itu. Tidak ada orang yang terlalu kotor untuk bertobat, amin. Enggak ada dosa yang terlalu hitam untuk diampuni Tuhan. Asal engkau mau datang, hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian.
Sehingga engkau mendapat rahmat dari Tuhan. Kita semua perlu rahmat dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Karena kita semua tidak mampu. Cuma kasih karunia Tuhan yang memampukan kita, saudara. Kita perlu ketemu Tuhan secara pribadi. Kita perlu mendapatkan kasih karunia itu. Karena Tuhan sudah datang membawa kasih karunia. Tapi cuma orang yang menghampiri dan mencari kasih karunia itu yang akan menemukannya. Amin, saudara. Tidak semua orang. Ya, ada seorang pemabuk di gereja. Tiap hari mabuk dia. Pendetanya bilang, kau itu bertobat tiap hari mabuk. Datanglah kau sama Tuhan. Dia bilang sama pendetanya gini, kalau saya belum melihat Tuhan itu yang menciptakan saya, Yesus itu, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Satu kali dia pulang dalam keadaan mabuk. Di kamar ada asap putih, saudara. Ada kakek-kakek muncul. Dia bilang, Tuhan, kaukah itu? Kakek itu bilang, aku anggur cap orang tua. Kau ini tiap hari mabuk, tapi kau pengen lihat Tuhan. Yang datang bukan Tuhan, anggur cap. Ya, jangan terlalu alay, lebay. Kau ketemu Tuhan itu hampiri tata kasih karunia. Supaya engkau menemukan rahmat. Rahmat itu akan memampukan kita sampai waktu pertolongan dari Tuhan itu datang. Amin, saudara. Supaya kita beroleh kemampuan, kita beroleh kekuatan untuk menjalani setiap proses di hidup kita. Kita nggak jadi orang yang kalah, nangis sama Tuhan. Dulu saya kepahitan sama satu orang. Tuhan bilang ampuni, nggak mau Tuhan, nggak bisa aku ngampuni orang ini jahat. Dia permalukan saya dengan suami. Dia tuduh suami saya curi keyboard di gereja. Semua pelayanan kami di blacklist karena fitnahan yang begitu kejam. Saya bilang, saya tidak bisa ampuni dia Tuhan. Tapi tiap hari Tuhan ngomong, kamu harus mengampuni. Supaya aku bisa berkati kamu. Apa yang saya lakukan? Saya hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, aku tidak bisa ampuni orang ini jahat Tuhan. Karena dia kami difitnah, karena dia semua pelayanan saya di stop. Sampai kami nggak bisa bayar cicilan rumah. Sampai debt collector datang tagih kami. Tapi karena engkau yang suruh untuk aku mengampuni. Aku hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Beri aku kekuatan untuk bisa lakukan firman-Mu. Sekalipun ini berat. Waktu saya nangis saudara di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Saya mendapatkan rahmat. Karena Tuhan tuh cuma mau lihat hatimu. Dia nggak tanya kemampuanmu ada apa enggak. Cuma kasih karunia yang bisa beri kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman. Karena kita semua tidak mampu, kita semua nggak bisa. Tapi ketika engkau hampiri tahta kasih karunia Tuhan, berkata, Tuhan aku minta anugerah-Mu. Tiba-tiba rahmat Tuhan turun. Hati saya dilembutkan. Dan saya mulai ucapkan namanya. Aku memberkati-Mu dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat. Setelah saya melakukan itu, hidup saya plong. Dan Tuhan mulai buka pintu-pintu yang kelihatannya selama ini tertutup. Tuhan mulai buka, saudara. Berkat demi berkat Tuhan kami mulai alami dalam hidup kami. Hampiri tahta kasih karunia itu. Yesus sudah datang. Natal itu adalah kasih karunia yang turun ke dalam dunia. Tapi kita tidak boleh menyanyiakan kasih karunia itu. Rasul Paulus berkata begini. Buka 1 Korintus. Pasal yang ke-15. 1 Korintus 15, saudara. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dulu. Firman Tuhan berkata di sana. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya apa?
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan siapa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jangan pernah biarkan kasih karunia Tuhan di hidup kita menjadi sia-sia. Justru sebaliknya, karena kita sudah menerima kasih karunia itu dengan percuma, kita ini tidak layak tapi dilayakkan Tuhan. Marilah kita bekerja lebih keras daripada orang lain. Coba bertanya pada diri kita masing-masing hari ini, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan untuk membalas kasih-Mu? Apa yang sudah aku buat dalam hidupku ini untuk membalas kasih Tuhan? Saya percaya saudara, kita semua punya karunia, talenta, sesuatu yang bisa kita beri untuk Tuhan. Sebelum terlambat, hidup kita di dunia 70 tahun kata Alkitab. Kalau nyampe. Kalau tidak nyampe, banyak yang tidak nyampe. Sebelum kita menyesal nanti kemudian ketika kita menghadap Tuhan, pertanyakan kepada dirimu, apa yang sudah aku buat untuk membalas kasih karunia Tuhan itu? Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur karena saya ini yang tadinya hamba dosa. Saya harusnya mati binasa, saya harusnya bunuh diri, tapi Tuhan pertemukan saya dengan kasih karunia itu. Dan ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Saya datang ke gereja, saya bilang, saya mau ikut melayani Tuhan. Ditanya, mau jadi apa? Saya nggak bilang gini, mau jadi pengkhotbah. Saya tidak pernah bermimpi jadi pengkhotbah. Saya nggak pernah ada di benak saya jadi pengkhotbah, itu nggak pernah ada. Apalagi punya mimpi jadi pendeta terkenal, nggak pernah ada. Waktu saya pertama bertobat, saya datang ke gereja, saya bilang, bolehkah saya ikut melayani Tuhan? Kenapa ditanya kamu mau melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah beri aku kasih karunia dan aku tidak tahu harus balas Tuhan dengan apa. Lalu saya ditanya, kamu mau melayani sebagai apa? Bolehkah saya menjadi pendoa di gereja ini? Boleh. Pelayanan pertama saya dulu pendoa syafaat. Ibadah berjalan 2 jam. Saya berdoa 2 jam di belakang mimbar. Tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang tahu siapa Debbie Basir. Saya memulai pelayanan saya sebagai pendoa syafaat. Setiap kali ibadah pendeta khotbah kami berdoa di belakang. Menangis supaya hadirat Tuhan turun. Jemaat boleh mengalami kuasa pertobatan yang sesungguhnya dari firman Tuhan yang disampaikan. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Apalagi pendeta terkenal, itu jauh. Rasul Paulus bilang, yang aku melakukan hanyalah membalas kasih Tuhan. Justru sebaliknya, aku tidak membiarkan kasih karunia itu menjadi sia-sia. Tapi aku sebaliknya bekerja lebih keras dari yang lainnya. Bukan aku, tapi kasih karunia yang ada di dalam aku. Saya mulai pelayanan. Jam 3 sore kami ke gereja berdoa, saudara. Berdoa. Kalau hari ini Tuhan angkat saya bisa ada seperti sekarang ini, saya cuma mau bilang, itu pun hanya karena kasih karunia. Dulu ada saudara pengerja di gereja yang dampingi saya di ruang pembicara. Ketika ngobrol-ngobrol dia bilang gini, Bu, saya ini sekarang sudah MTH loh. Ya, oh udah MTH ya, iya. Master Teologi ya, MTH. Terus Pak, tapi saya heran di gereja ini saya nggak pernah dijadwal khotbah. Orang pikir setelah dia punya titel, terus dia bisa khotbah. Titel itu bukan untuk kau bisa khotbah. Jangan pernah kau berpikir. Ketika Tuhan melihat bagaimana engkau menghargai kasih karunia-Nya, Dia yang akan menunjuk dirimu, Dia yang akan mengangkat engkau dengan caranya. Lalu saya bilang sama bapak itu gini, Pak, ya bapak nggak usah kejar jadwal khotbah.
Ya mungkin juga Bapak panggilannya lain. Ya gembala itu kan tahu ini pengerja ini talentanya apa. Kalau sudah waktunya Tuhan pasti ngangkat Bapak. Dia jawab saya gini, ya nggak bisa gitu dong Bu Debbie. Kalau saya tidak ada jam terbang, bagaimana bisa Tuhan angkat saya? Saya bilang kayaknya Bapak salah jurusan. Harusnya Bapak ambil sekolah pilot. Itu terbang terus Pak, nggak turun-turun malah. Heran saudara manusia-manusia ini. Jangan pernah engkau berpikir dengan caramu sendiri. Tapi engkau kejar kasih karunia itu, hormati kasih karunia itu, hargai kasih karunia itu, dan balas budi sama Tuhan. Kau tidak perlu punya cita-cita jadi pengusaha terkenal, pengusaha kaya, jadi pendeta begini, jadi tidak usah. Itu bagian Tuhan. Dia tahu takarannya itu, dan Alkitab berkata, dalam rumah yang besar itu banyak perabot. Ada yang dari kayu, dari tanah, ada yang dari perak, dari emas. Dan Tuhan itu tahu di mana tempatmu berada. Amin. Lakukan saja bagian kita. Rasul Paulus bilang, kasih karunia dalamku itu memampukan aku sehingga, dia bilang, ayat yang ke-11, coba baca lagi. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dan dia bilang ayat yang ke-10 tadi, di sana dia bilang apa? Sebaliknya, ya aku ini tidak membiarkan kasih karunia itu menjadi sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah itu yang menyertai. Saudara, kalau pekerjaanmu disertai oleh kasih karunia, kalau pelayananmu disertai oleh kasih karunia, saudara tidak bisa membayangkan. Kasih karunia itu yang akan memampukan engkau, yang akan mengangkat hidup kita, yang akan menempatkan promosi, dan Tuhan yang paling tahu kemana dia akan angkat hidupmu. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Hari ini jangan bilang, saya nggak punya karunia, untuk apa saya melayani. Apapun yang ada di tanganmu hari ini saudara, tanyakan sama Tuhan, Tuhan kalau saya mati hari ini, kira-kira saya sudah bisa nggak memberikan pertanggungjawaban terhadap hidup saya? Kalau kita mati hari ini, apa yang mau kita bawa sama Tuhan? Apa yang akan engkau persembahkan di hadapan Tuhan? Kalau hari ini kita ada di penghujung tahun, kita nggak bisa tahu kita bisa masuk nggak tahun 2026. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan, mari kita akhiri tahun ini dengan tinggalkan semua dosa yang akan membuat kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Buang semua yang tidak berkenan dan bilang, Tuhan, kami mau masuk di tahun yang baru dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru. Kami mau cari kasih karunia itu lebih lagi, supaya kami dimampukan untuk mencapai hidup dalam perkenanan Tuhan. Apa yang perlu aku lakukan? Saudara, saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, bahkan Tuhan beri kita kemampuan untuk melewati setiap badai dalam hidup kita. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sadari bahwa semua yang kita alami hari ini, semua yang kita miliki hari ini, aku ada sebagaimana aku ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Apa yang bisa kita beri bagi Tuhan? Tuhan cuma minta hidup. Tuhan cuma minta hidup yang kita persembahkan bagi dia, hidup yang kudus, yang berkenan. Karena kita nggak bisa sombong. Kita ada hari ini di hadapan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.